Ya. Jadi kita mau bicara ini terkait mengenai masalah untuk program berbagi sedekah ini. Ini kan bagaimana terkait program berbagi sedekah ke depannya kita terapkan di program Majelis Sombal ini. Apakah ada saran atau kiat-kiat khusus yang bisa diterapkan? Silakan. Insyaallah. Terima kasih Pak Lurah. Jadi kebanyakan dari kita hanya memahami sedekah itu untuk melihat jembatan rezeki. Padahal sedekah itu ada 3. Pertama, yang tadi sebut itu bahwa pada saat kita bersedekah ada yang mengatakan 10 kali, bahkan ada yang mengatakan 700 kali. Yang kedua itu adalah tolak bala. Yang ketiga memperpanjang umur. Kalau yang memperpanjang umur kan pernah terjadi bersama Nabi Ibrahim. Bahwa ada anak muda yang karena bersedekah hanya 10 dirham itu bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim di umur 70 tahun. Padahal sebelumnya sudah mau dijemput sama malaikat maut. Yang di tengah ini yang jarang kita tolak bala. Artinya apa? Bagaimana menjaga kampung kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin saja kita tidak ketahui, Pak. Nah, di daerah kita misalnya sesuatu yang seharusnya secara garis ada bencana yang akan datang. Makanya kita tolak dengan amalan sedekah tadi. Tapi sedekah yang sifatnya masif. Karena kalau sedekah dalam rumah yang tertolak itu bala rumah. Tapi kalau sedekah yang satu kampung maka yang tertolak itu adalah bala kampung. Misalnya contoh, misalnya sudah pulang ke rumah, tiba-tiba ada banjir ini. Sebenarnya banjir itu bisa tertolak dengan amalan-amalan itu tadi. Ya, atau mungkin mohon maaf, ya di kampung kita kan juga ada beberapa kali terjadi kebakaran. Apakah tidak mungkin? Dan itu sudah dijanjikan sama Allah bahwa kita bisa tolak. Artinya ada orang yang mungkin keledor, lupa mematikan kompor. Tapi kalau ada di situ amalan tolak bala yaitu sedekah, maka yang terjadi itu hanya di rumah itu saja, tidak merembet ke rumah yang lain. Untuk sejauh ini sudah ada beberapa program ini saya dengar untuk kegiatan-kegiatan berbagi sedekah di Kelurahan Majelis Sombal. Ada apa saja ini kita bisa berbagi kepada masyarakat khususnya? Dimulai dari tempat saya di Masjid Radatul Naim. Programnya itu kan sedekah 1 liter 1 Jumat. Jadi bagaimana kita memberikan paradigma yang baru kepada masyarakat bahwa bersedekah itu tidak perlu terlalu banyak, tapi konstan. Walaupun faktanya juga ada yang menyumbang 1 karung 1 Jumat. Tapi kan karena kita mulainya dengan nilai yang kecil, maka nilai yang kecil juga orang bergerak semua untuk menyumbang. Ada ya tidaklah semua bahwa setiap Jumat mereka stok 1 liter. Kadang-kadang ya saya 50.000 untuk bulan ini ya, bulan depan nanti 70. Akhirnya kalau di tempat kami itu kurang lebih sekitar 20 karung. 20 karung itu sasaran warga sekitar situ. Jadi warga yang ada di RW 6 sebagian yang kebetulan memang kemarin itu kan inspirasi awalnya melihat kondisi dari petugas kebersihan yang ada di kompleks kami dan pembantu-pembantu yang mungkin kerjanya datang pagi pulang sore. Kita menganggap mereka itu kaum duafa yang harus dibantu. Dalam perkembangannya kita mulai dengan memberikan mereka beras jatah 4 liter per bulan ya. Setiap akhir bulan kami kumpulkan mereka di masjid kami di sekitar Kebumen. Setelah itu biasanya diberikan taklim, jadi kita berikan dia beras. Dalam perkembangannya 1-2 tahun kemudian kami mulai bagaimana para kaum duafa ini kita arahkan kepada untuk lebih bertakwa lah istilahnya. Dan kedua juga sedekah-sedekah berasnya teman-teman ini bisa menjadi lebih berkualitas. Kita bentuklah kelompok ngaji. Jadi dengan kita berikan dia reward. Jadi kalau hadir 1 kali ngaji dapat 1 liter. Terus dengan banyaknya program-program ini di Kelurahan Majelis Sombal khususnya di Masjid Radatul Naim ini, Ustaz, apa harapan Ustaz sendiri terkait bagaimana keterlibatan pemerintah itu sendiri? Dari pemerintah Kelurahan Majelis Sombal apakah bisa berkontribusi atau bagaimana harapannya supaya keterlibatan pemerintah kelurahan pada khususnya ini
dapat langsung terjun ke program tersebut. Ya, kan sebenarnya kalau kita bagaimana kita meringankan ya, meringankan baik itu bebannya saudara-saudara kita, kerja-kerja pemerintah, yaitu ya tentunya dengan keberkahan ya, bagaimana hasil kerja dari pemerintah itu bisa menampakkan hasil, ya tentunya tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dari personil-personil, tapi bagaimana misalnya satu tempat itu sudah bersih. Tapi kalau bersihnya itu hanya karena dibersihkan, ya paling sebentar 2 jam kemudian kotor lagi. Tapi kalau kita balut semua itu dengan keberkahan, ya maka orang-orang yang punya mungkin keinginan untuk membuang sampah, tapi karena ini tempat menjadi berkah, bisa saja dengan pertolongan Allah niatnya itu tidak terlaksana, kan seperti itu. Jadi ini kita harus yakin itu, kita harus yakin. Saya kira kita membangun itu, ya kemarin Pak Lurah juga sudah memposting spanduk, kami tidak melihat Anda membuang sampah di sembarang tempat, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan mengetahui, kan seperti. Jadi perlu kita sadarkan bahwa hal yang lain juga mungkin kita bisa lakukan, bagaimana masyarakat itu bisa menghargai pekerjaan petugas kebersihan ini. Ya saya bayangkan begini, pada tataran yang orang-orang yang high class mungkin, misalnya dia janjian sama anaknya, ya kan, untuk pergi kemana, tapi karena urusan kantor, rapat dan sebagainya, itu kadang-kadang kan akhirnya janjinya tertunda, anaknya kecewa kan. Tidak pernahkah kita berpikir juga bahwa petugas kebersihan ini membuat janji juga sama anaknya untuk membantu PR, tapi karena perbuatan-perbuatan orang membuang sampah sembarangan, akhirnya apa yang terjadi? Kepulangannya juga tertunda kan? Karena terlalu banyak sampah yang harus diurus. Nah ini kan semua kita harus. Yang kedua, bahwa kita mungkin tidak bisa membantu terlalu jauh kepada petugas-petugas kebersihan, tapi meringankan tugasnya dia, karena kita tidak buang sampah sembarangan, itu bagian dari sudah membantu dia sebenarnya secara tidak langsung berkontribusi secara langsung. Artinya begini, kalau dia daerah ini tidak terlalu kotor misalnya, kan dia tidak perlu membeli ini, karena tidak capek. Tapi karena kalau kecapean dia harus beli ini kan, berarti kan pengeluaran lagi dia. Kan seperti itu. Jadi memang kalau lebih dekat kepada pendekatan yang kita bina dengan masyarakat itu sebenarnya memang saling menghargai lah. Jadi kita tidak membuang sampah itu bukan supaya tidak kotor, tidak, supaya orang yang membersihkan ini tidak capek, tidak ini sebagainya. Jadi itu yang kita mau bangkitkan. Luar biasa sekali kiat-kiatnya Ustaz. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan, yaitu terkait dengan masalah kontribusi pemerintah Kelurahan Maciri Sombala ini pada khususnya. Insya Allah kedepannya akan mengedepankan yang namanya kegiatan sentuh hati. Jadi lebih mengedepankan bagaimana menyentuh hatinya masyarakat ini supaya harus peduli terhadap lingkungan, terkait mana masalah kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu mengenai masalah Jumat atau kegiatan program berbagi sedekah ini, insya Allah kami akan berkontribusi dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Kelurahan Maciri Sombala, dan kita akan rampung supaya keberadaan menjadi masif dan efektif di saat pelaksanaannya. Mungkin demikian Ustaz, terima kasih banyak atas kiat-kiat dan masukannya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik dan menjadikan Kelurahan Maciri Sombala ini jauh lebih baik ke depan. Macis berkah. Berkah. Dulu lagi. Selamat.